Jumpa lagi dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang berkaitan dengan meminta maaf itu penting. Walaupun ya, bisa mudah, tapi juga sangat sulit. Nah, saudari dan saudara sekalian, meminta maaf itu sulit atau mudah? Tentu saja kita semua mengalami dan pernah merasakan bahwa meminta maaf itu terkadang merupakan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Tapi terkadang juga mudah kita lakukan. Ini tentu tergantung dari beberapa hal. Nah, bagi mereka yang sulit untuk melakukan permintaan maaf atau meminta maaf, itu sering mengatakan, wah jauh lebih baik saya membawa beban yang berat, ya, atau bekerja berat daripada meminta maaf. Orang yang sulit meminta maaf itu biasanya adalah karena beberapa hal. Pertama, ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya dan tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Jadi, karena apa? Karena orang yang meminta maaf dengan tulus itu kan membutuhkan kerendahan hati. Membutuhkan sikap untuk meletakkan diri di bawah orang lain karena kita meminta maaf. Dan itu berarti harus melepaskan kekuasaan, harus melepaskan kekuatan. Dan ini biasanya dirasakan atau banyak dialami oleh laki-laki. Ya, laki-laki biasanya sulit untuk ya, melepaskan ya, powernya, ya, authority-nya, kekuasaan dan kekuatannya ya, di hadapan orang lain. Padahal kalau meminta maaf kita harus humble enough, ya, kita harus rendah hati dan juga meletakkan diri di bawah orang lain. Yang kedua, ya, orang yang sulit meminta maaf juga karena biasanya orang yang menghendaki segalanya sempurna. Ya. Orang yang bertipe perfeksionis itu biasanya juga orang yang sulit untuk meminta maaf. Karena meminta maaf berarti dia mengaku kesalahan dan ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya. Ya. Padahal dia ingin segalanya sempurna. Kalau dia meminta maaf berarti sesuatu itu atau di dalam dirinya itu tidak sempurna. Yang ketiga adalah orang yang selalu mau menangnya sendiri, merasa diri paling benar, selalu berada pada pihak yang paling benar dan seterusnya, sehingga sulit untuk meminta maaf. Ya, selalu mengatakan bahwa orang lain yang salah, akulah yang paling benar, akulah yang paling baik dan seterusnya. Tentu ini lalu menyebabkan kita sulit untuk meminta maaf. Yang keempat adalah orang yang sangat suka mengadili orang lain. Nah, orang yang suka mengadili orang lain tentu saja juga sulit untuk meminta maaf karena dia merasa paling berhak mengadili orang lain, ya, dan dia merasa paling benar, ya, sehingga sulit untuk minta maaf pada orang lain walaupun dia melakukan kesalahan, walaupun dia pernah menyakiti orang lain, walaupun dia pernah melukai hati orang lain. Jadi mengadili orang lain, suka mengadili orang lain itu juga menyebabkan orang sulit untuk meminta maaf. Yang kelima adalah orang yang bertipe narsis. Yang saya maksudkan bertipe narsis di sini adalah ya orang yang sombong, ya, tapi kesombongannya sebenarnya adalah untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi kerapuhannya. Jadi untuk menutupi kerapuhan dan kelemahannya dia lalu bersikap sombong, ya, bersikap arogan supaya tidak memberikan kesempatan orang lain untuk melihat kelemahannya, untuk melihat kerapuhannya. Jadi seolah-olah dia begitu kuat, ya, namun sebenarnya dia lemah dan rapuh. Yang keenam, orang yang sulit untuk meminta maaf adalah orang yang memiliki rasa malu, ya, atau luka pada masa lampau, ya, dan ingin menutupi atau melindungi hal tersebut. Ya. Maka dia lalu sulit untuk meminta maaf, ya, karena ada trauma di masa lampau yang belum selesai.
Atau ada pengalaman di masa lampau yang mungkin dia meminta maaf tapi tidak dimaafkan, maka dia lalu semacam, untuk apa saya meminta maaf lagi. Yang seterusnya adalah orang yang tidak mampu berempati pada orang lain, terhadap orang lain yang kita sakiti, yang pernah kita berbuat salah kepadanya, yang mungkin kita menyinggung perasaannya, dan seterusnya. Kita tidak berempati, kita tidak menempatkan pada posisi orang lain yang kita sakiti. Inilah beberapa hal yang membuat orang sulit untuk meminta maaf dan tidak tulus untuk meminta maaf pada orang lain. Sebaliknya ada orang-orang yang mudah, relatif mudah untuk memaafkan orang lain. Itu karena apa? Karena orang tersebut merasa harus bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dia lakukan, terhadap kesalahpahaman, terhadap argumen atau terhadap adu argumentasi yang tidak oke. Dan biasanya ini dilakukan oleh para wanita. Para wanita biasanya lebih bertanggung jawab terhadap kesalahpahaman yang terjadi, dan juga argumen-argumen yang tidak perlu, yang disertai dengan emosional, yang ditimbulkan. Yang kedua adalah orang yang berprinsip bahwa meminta maaf adalah persoalan etika dan sopan santun dalam kehidupan sosial. Bahkan juga kalau kita tidak berbuat salah pun secara etika, itu sangat etis kalau kita minta maaf supaya memulihkan suatu hubungan, suatu relasi yang lebih damai, yang lebih harmoni. Damai untuk diri kita dan juga damai untuk orang lain. Orang yang telah meminta maaf atau belajar meminta maaf untuk memanipulasi orang lain, ia meminta maaf agar orang lain itu mengakui perbuatannya. Ini juga ada orang yang mudah untuk meminta maaf, tapi sebenarnya hanya untuk dalam tanda kutip memanipulasi agar orang lain itu yang benar bersalah kepada saya, yang pernah menyakiti saya itu meminta maaf. Jadi ini meminta maaf untuk mendorong agar orang lain itu meminta maaf kepada kita. Orang yang selalu menjadi korban terhadap suatu kesalahan itu akan belajar memaafkan diri sendiri, dan kemudian juga dia akan belajar untuk memaafkan orang lain. Dan yang terakhir, orang yang mudah untuk memaafkan orang lain, mudah untuk meminta maaf orang lain adalah orang yang menyadari kesalahannya tentu saja, dan yang telah mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang lain. Hal ini seringkali sulit disadari karena apa? Karena orang jelas berbuat salah, tapi tidak sadar bahwa berbuat salah dan tidak mau mengakui bahwa kesalahannya tersebut mengakibatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif pada orang lain. Saudari dan saudara sekalian, meminta maaf itu mudah atau sulit tergantung bagaimana kita bersikap terhadap diri kita, dan juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Apakah kita mau membiarkan kesalahan itu terus-menerus terjadi dan diingat, tentu saja, atau kita mencoba berani meminta maaf dan meminta untuk dimaafkan dari orang lain, dan kemudian hubungan menjadi lebih pulih lagi dan menjadi lebih harmonis lagi. Jadi mudah atau sulit tergantung dari kita. Tentu saja kita harus membangun sikap untuk lebih mudah meminta maaf, dan memohon agar permintaan maaf kita juga dikabulkan orang lain. Ini tentu membutuhkan ketulusan permintaan maaf kita. Anda pasti bisa. Selamat untuk mencoba. Sekian dan terima kasih.